Bagaimana tanggapannya terhadap TAP MPR yang tegas-tegas dalam pasal yang mengatur penindakan terhadap KKN menyebut langsung nama Presiden Soeharto? Saya waktu itu ikut serta pada saat itu karena saya anggota MPR, anggota DPR ketika itu ada sesuatu terobosan hukum yang harus dilakukan. Dan perlu kita ingat, reformasi terjadi tidak mungkin kalau Pak Harto tidak arif, bijaksana, tidak berjiwa kenegaraan. Tidak mungkin. Kalau Pak Harto ingin mempertontonkan kekuasaan politik saat itu, sangat kuat beliau. TNI masih dibawa kendali. Bukan karena dikuasai DPR. Kalau Pak Harto tidak berjiwa kenegaraan yang tinggi, tidak arif dan bijaksana, itu sebentar saja dilibas di DPR itu. Tapi beliau lebih mendahulukan kepentingan negara lebih besar, lebih mementingkan tidak boleh ada rakyat yang yang korban gara-gara beliau mempertahankan kekuasaan. Itu kemudian melahirkan reformasi. Ini harus kita hargai, Bang Karni. Jadi jangan kita lihat dari sisi kelemahannya saja. Yang kedua, mengenai TAP MPR, itu adalah persoalan sendiri, itu proses hukum, dan Pak Harto telah menjalani proses hukum dan tidak ada bukti sampai hari ini yang bisa kita tunjukkan bahwa Pak Harto bersalah. Sama sekali tidak, itu hukum. Kalau kita bicara hukum, ada profesor di sini. Kita bicara hukum, kita bicara fakta. Jangan kita bicara hukum, kita bicara asumsi. Jangan kita bicara hukum, kita bicara politik. Tidak boleh. Campuran nanti Bang Karni. TAP MPR adalah sebuah terobosan hukum yang harus dilakukan ketika itu untuk menciptakan negara yang bersih dari KKN dan sebagainya. Dan saya ikut serta dalam proses itu. Nah, Pak Harto telah menjalani itu dan tidak ada bukti sampai hari ini. Orang dulu mengatakan bahwa ada simpati luar negeri begitu banyak, dibikinlah tim, zamannya Pak Andi Galip, tidak ada bukti bahwa beliau punya simpati, tidak ada sama sekali. Orang mengatakan yayasan dan sebagainya, betapa banyak orang menikmati dengan pembentukan yayasan. Yayasan Super Semar yang dipersoalkan. Betapa banyak anak bangsa yang menikmati pendidikan lewat Yayasan Super Semar. Itu Bang Kari. Ya, nggak terbuktinya karena beliau itu sakit setelah itu. Jadi artinya proses berhenti karena halangan kondisi fisik. Bukan ini Bang Karni, beliau lengser tahun 98. Sakit tahun berapa? Kalau ada bukti umum yang kuat, tidak perlu bertahun-tahun. Setahun cukup, sebulan cukup, 2 bulan cukup. Tapi ini nggak ada bukti. Jadi biar bertahun-tahun juga Pak Harto sakit, memang tidak ada bukti. Itu fakta. Itu. Coba di antara kita ada nggak bukti? Terima kasih. Baik, sekarang saya ke Mas Hinton Pasaribu, PDIP. Apa pendapat PDIP atau tanggapannya terhadap Golkar? Iya, jadi terima kasih Bang Karne. Apa tadi yang disampaikan Bang Nurdin Halid tadi itu malah sebaliknya saya tanggapin. Pertama kita melihat, saya sebagai PDI juga sebagai aktivis yang menentang otoritarianisme Orde Baru pada masa itu. Jadi pertama kita lihat proses kemunculan Orde Baru ini dulu. Proses kelahiran Orde Baru ini mendatangkan banyak traumatik. Ada diciptakan ada kita bilang pembantaian-pembantaian karena perbedaan sikap politik. Nah proses itu yang juga membidani kelahiran rejim Orde Baru. Nah bagaimana pertentangan blok barat dan timur pada masa itu, itulah yang juga mengikuti konstelasi perubahan politik pada saat itu.